بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد إخوتي في الدين معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, segala pujian dan pujaan hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbil Alamin, pencipta, pengatur, penguasa seluruh alam, yang sampai detik ini, sampai saat ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih terus memberikan kesempatan sebesar-besarnya untuk kita. Tentunya kesempatan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas dosa-dosa yang begitu banyak telah kita lakukan. Malam berlalu, sekarang kita menunggu matahari terbit, dan begitu banyak dosa-dosa yang telah kita lakukan. Bahkan terkadang sebahagian di saat mereka tidur mengalir dosa baginya karena perbuatan-perbuatan atau dosa-dosa yang mengalir. Wal'iyadzubillah. Ikhwati fid din, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Terkhusus di bulan yang penuh berkah ini, bulan Ramadan, yang mana para salaf 6 bulan sebelum bertemu dengan Ramadan mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dipertemukan dengan bulan yang penuh berkah ini. Karena begitu banyak amalan-amalan yang mudah untuk kita lakukan, akan tetapi bernilai pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga nantinya fi yaumil qiyamah akan ada golongan orang-orang yang ketika menerima pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka terima bergunung-gunung, dan ketika menerimanya benar-benar kaget, benar-benar heran. Mungkin di antara kita pernah merasakan mendapatkan sesuatu hal di dunia ini dalam perkara materi yang kita tidak sangka-sangka. Maka nantinya sebahagian orang akan mendapatkan lebih, bahkan berkali-kali lipat yang ia tidak sangka-sangka. Terkhusus untuk bulan Ramadan ini ada sebuah kisah yang mana salah seorang sahabat bermimpi ada 2 orang yang masuk Islam dari sebuah kaum. Salah satunya ketika dia telah masuk Islam, maka dia bersemangat dalam mempelajari Islam, bahkan sampai mati syahid. Adapun yang satunya lagi, dia biasa-biasa saja. Kemudian dia meninggal setahun kemudian. Setelah berlalu setahun baru dia meninggal. Lantas dia melihat bahwasanya 2 orang ini berebut ingin masuk surga.
Kemudian malaikat datang dari dalam surga dan mempersilahkan orang yang kedua duluan masuk surga daripada orang yang pertama meninggal, yang mana dia ini bersungguh-sungguh kemudian dia mati syahid. Mimpi ini dia ceritakan kepada sahabat yang lain. Kemudian para sahabat menanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil mereka kaget, heran. Lantas Rasulullah mengatakan, apa yang kalian herankan? Tidakkah yang kedua Allah berikan umur panjang setahun lagi sehingga dia bisa bertemu dengan Ramadan? Maka ikhwati fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an, seakan-akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini jelas menyebutkan perkara Ramadan, bertemunya seseorang dengan Ramadan ini lebih baik dari seseorang yang bersungguh-sungguh dan mati syahid. Sehingga jangan pernah kita sia-siakan manfaat ini, kesempatan ini, ya. Terkhusus sekarang kita di 10 hari terakhir, yang mana di salah satu malam dari malam-malam ganjilnya yang telah diindikasikan oleh Rasulullah SAW terdapat malam Lailatul Qadar. Atau malam apa biasanya? Malam 1000 bulan? Enggak, salah antum. Ini bukan malam 1000 bulan. Lailatul Qadari khairum. Jadi apa? Lebih baik. Kita sering mengartikan bahwasanya Lailatul Qadar malam 1000 bulan. Tidak. Seakan-akan terbatas hanya 1000 bulan saja. Tapi ini apa disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Khairum. Lebih baik dari 1000 bulan. Berarti 1000 bulan tidak ikut. Bukan ini batas terakhirnya, tapi lebih lagi. Oleh karena itu ikhwati fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an, kalau 1000 bulan saja itu 83 tahunan lebih, maka Lailatul Qadari lebih baik darinya. Perkara malam ini ana rasa sudah sering berulang kita jelaskan. Tahun kemarin, tahun sebelumnya, tahun-tahun terus. Ustaz, kenapa harus berulang-ulang terus? Kenapa tidak sekali aja dijelaskan udah selesai? Ikhwati fiddin, Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengulang perkara-perkara penting di dalam Al-Qur'an yang urgent untuk kita ketahui. Karena kita memerlukannya, kita membutuhkan pengulangan ini. Kalau ada orang yang mengatakan terhadap pengulangan yang ada di dalam Al-Quran, kenapa tidak kita kurangi saja semua pengulangan ini, tinggal satu, sehingga lebih tipis Al-Quran itu mudah kita hafal. Kalau kita perhatikan sekarang kaum muslimin banyak yang tidak hafal Al-Quran, mungkin ini solusi. Mereka mengatakan seperti itu, solusinya adalah kurangi pengulangan-pengulangan, tipis Al-Quran, mudah kita hafal. Intinya semuanya sudah apa? Mereka mengatakan semuanya sudah terbahas hukum-hukumnya. Kalau masalah siam, puasa cukup di surah Al-Baqarah, tidak perlu diulang-ulang lagi. Masalah perintah bertakwa, tidak perlu diulang-ulang lagi. Sudah cukup sekali aja. Karena perintah bertakwa sangat banyak. Begitu juga perintah tauhid. Ikhwati fiddin, azani Allah wa iyyakum jami'an. Kita katakan kepada orang yang mengatakan tadi, ya, di dalam tubuh kita ada pengulangan. Tangan kita berulang.
kaki kita berulang, mata kita berulang, telinga kita berulang, ginjal kita, jantung kita berulang. Ada 2 jantung, ada 2 ginjal, atau 1 jantung 2 katup. Bagaimana kalau kita potong aja 1 tangan antum, kaki antum, telinga antum, congkel matanya, buang ginjalnya biar lebih ringan tubuh antum? Ada kita ngomong gitu? Karena kita butuh 2. Maka begitu juga ikhwati fiddin, a'azanillahu wa iyyakum jami'an. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita. Allah Subhanahu wa taala lebih tahu, bahkan maha mengetahui apa yang sebenarnya kita butuhkan. Dan kita butuh pengulangan. Karena kita tidak tahu pengulangan yang keberapa baru kita benar-benar sadar. Perkara Lailatul Qadar ini sudah berapa kali? Bahkan ini mungkin yang ke-100 atau yang kesekian ratus kali antum dengarkan, kita dengarkan, bahkan saya ceramahkan. Tapi sudahkah benar-benar kita action, bergerak untuk mengamalkan apa-apa yang ada di dalam makna Lailatul Qadar tersebut? Ternyata kita lihat diri kita begitu banyak kekurangan, kekhilafan, kelalaian. Tidak benar-benar memanfaatkan. Ana rasa kalau kita perhatikan begitu besarnya ya, kemuliaan, keutamaan Lailatul Qadar lebih dari 1000 tahun. 83 tahun lebih, 1000 bulan. Ya, lebih dari 1000 bulan atau 83 tahun lebih. Kalau seandainya ada sebuah perusahaan mengatakan kepada kita, atau mungkin perusahaan antum, atau antum sebagai pemilik perusahaan, antum katakan, ya, barang siapa di antara karyawan, bapak-bapak, yang mampu lembur 1 hari di antara malam-malam 1 tahun ini, 1 hari saja, tapi pilihannya 1 tahun, maka kita akan berikan gaji full baginya 83 tahun. Masya Allah, coba banyak yang berputar otaknya. Perkara duniawi. Seandainya ini perkara duniawi, dia akan usahakan lembur. Biarlah saya tidur siang saja selama 1 tahun ini. Saya jadi kelelawar, kalong. Asalkan setelah itu saya tidak akan pernah kerja lagi di perusahaan ini, katanya. Karena saya akan mendapatkan gaji 83 tahun. Umur saya saja tidak sampai 83 tahun. Seandainya sesakit-sakitnya dia akan paksakan bawa saya ke PT. Saya akan tetap duduk di situ bekerja, walaupun impus nempel di tangannya, paksakan. Kenapa? Karena dia tahu hitungan-hitungan akalnya, perputaran otaknya mengatakan 83 tahun ini gaji yang besar. Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan pilihan bagi kita untuk menghidupkan setiap malam di setiap tahun. Tapi cukup 5 malam saja. 21 malam 21, malam yang kemarin, bukan malam tadi. Malam tadi 22. Awal-awal antum masuk di sini, Masya Allah, para mu'takifun, anak kaget dengar, Masya Allah, yang masuk sampai 500-an. Pertama anak dengar 800. Masya Allah, gimana tidurnya? Tahun kemarin saja 400-an kalau tidak salah ya, 400 atau 300. Ya. Ini bukti ya, jadi melalui meja ini, karena bukan mimbar ya, biasanya kan melalui mimbar ini gitu. Melalui meja ini, anak mewakili mungkin bapak-bapak, karena saya juga santri saya sebagian di sini, dan insya Allah nanti saya juga akan ikuti i'tikaf di sini, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, jazakumullahu khairan, kepada para panitia, para DKM,
para pengurus di masjid ini, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan limpahan rezeki, limpahan keberkahan ya, kepada diri mereka, kepada harta-harta mereka dan keluarga mereka. Karena insya Allah sekecil apapun Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menyia-nyiakan usaha kita. Ikutlah bergabung menyukseskan program ini, program akhirat, yang kalau seandainya satu orang saja mendapatkan malam Lailatul Qadar di masjid ini, maka pengurusnya akan mengalir keberkahan dari satu orang ini. Maka ini perlu buat bapak-bapak yang hadir di sini untuk merealisasikannya di tempat-tempat antum yang lain. Jangan ngumpul di sini semua. Ya. Tapi gerakkan muhsinin lain di masjid-masjid antum ya, untuk memberikan fasilitas ya, pelayanan setidaknya ya setengah atau menyentuh seperti yang di sini, atau masya Allah kalau bisa melebihi yang di sini. Karena kita lomba-lomba, fastabiqul khairat. Itu saja saya katakan tadi, kita katakan satu orang saja di sini mendapatkan malam Lailatul Qadar yang itu lebih dari 1000 bulan, maka mereka akan kecipratan. Bukan kecipratan, tapi apa namanya? Guyuran. Karena 83 tahun itu bukan cipratan, tapi guyuran pahala. Ini merupakan salah satu action dari ilmu yang telah kita dapatkan. Ikhwati fiddin, azani Allah wa iyyakum jami'an. Oleh karena itu para salaf benar-benar berusaha sekuat tenaga ikut ambil bagian di dalam hal ini. Jadi kalau mungkin kita sebahagian dari jamaah gak bisa ikut i'tikaf, tapi setidaknya di rumah hidupkan malam-malam ganjil 10 malam terakhir ya, hidupkan. Satu hal ikhwati fiddin, azani Allah wa iyyakum jami'an, ibu kita Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, fama ra'aita inna alimtu ayya lailatin lailatul qadari fama amiltu fiha." Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, "Bagaimana menurutmu ya Rasulullah, seandainya aku mengetahui aku berada di malam Lailatul Qadar, maka apa yang harus aku lakukan?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Faquli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." 6 kata. Berapa kata Pak? 6 kata. Sudah hafal kita? Alhamdulillah. Sudah kita terapkan, kita perbanyak membaca ini di malam 21 kemarin. Alhamdulillah. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya. Nanti malam juga, malam Ahad, kemudian malam Selasa 25, malam Kamis 27, malam Sabtu 29. 5 malam saja. Bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada hamba-hambanya, terkhusus kita orang-orang yang beriman. Karena kita katakan tadi, tidak ada perusahaan yang bisa memberikan seperti tadi. Seandainya pun lembur setahun ini,
Dia nggak mampu memberikan gaji 83 tahun. Seandainya pun lembur, 1 tahun ini saja. Start mulai Januari nanti atau mungkin 2018. Start mulai Januari tanggal 1, berakhir pada tanggal 30 Desember. Maka dicek, di Qur'ah, diundi, malam apa yang seseorang lembur di malam itu dikasih. Masya Allah. Tidak ada ya? Ada. Mungkin bakalan paling banyak masuk ke situ karyawan-karyawannya, tapi tidak ada. Allah Subhanahu wa taala tidak setiap malam memerintahkan kita, cuma 5 malam saja. Tapi masih banyak kan? Masih banyak ternyata di setiap pengulangan yang sudah diberikan tidak bergerak. Masih banyak. Makanya saya katakan ini mungkin kesekian ratus kali antum dengarkan dan saya ceramahkan. Dan jiwa ini merasakan bahwasanya begitu banyak kelalaian ketika melewati malam 21 tadi. Hati ini seakan-akan merasa begitu banyak kekurangan ibadah yang telah kita lakukan. Ya. Kemudian ikhwati fiddin, azani Allah wa iyyakum jami'an. Selain membaca doa, membaca zikir atau la ilaha illallah, ya, Allahu akbar, subhanallah, maka berbanyak zikir ini di malam itu. Sebahagian mungkin mengatakan, Ustaz, saya ini sering kecapean malam-malam, sehingga terkadang gak bisa banyak-banyak ibadah. Apa sih gitu ya, minimalnya kalau saya ini melakukannya, maka saya disebut dengan atau masuk bagian orang-orang yang menghidupkan malam Lailatul Qadar. Nah kan, mungkin nyari yang minimalnya aja gitu ya. Kalau mungkin maksimalnya ya perbanyak sholat, perbanyak zikir, ya, bersedekah. Karena dari sedekah kita di bulan Ramadan, Rasulullah SAW bersabda, afdhalus sadaqati sadaqatun fi Ramadan. Sebaik-baik sedekah itu sedekah di bulan Ramadan. Sehingga masalah sedekah ini pun Pak, harus ditekankan terus. Kalau bisa tiap hari dai-dai itu mengajak kaum muslimin bersedekah di bulan ini. Bosan? Bosan kalau setiap hari dai mengajak sedekah? Enggak. Tapi kita butuh itu. Butuh tiap hari kita ditegur untuk bersedekah. Seandainya kita tidak mampu menzirokan saldo kita di bulan ini, zero Pak, zero, hilang semua. 0. Seandainya saldo kita 1M, masuk kas al-ikhlas semua. Masya Allah. Pernah dengar orang yang seperti itu miskin? Pernah dengar? Nyari-nyari antum kan? Gak pernah dengar kan? Orang yang bersedekah miskin? Gak ada. Karena orang yang takut miskin itu yang lebih menyedihkan. Itu yang lebih menyakitkan daripada orang miskin itu sendiri. Taib, seandainya antum tidak mampu menzirokan, Ustaz, iman ana masih lemah sekali nih Ustaz, ana masih takut. Seandainya ana berikan semuanya, gimana makan anak-anak ana? Ana mau gimana? Mungkin ana nggak dianggap lagi termasuk orang-orang kaya. Taib, setengah.
Kalau 1M 500 juta. Masuk saldo Al-Ikhlas. Ini banyak soalnya yang mau dikasih makan nih. Iya. Dan Anda dengar Masya Allah, tidak habis-habis di sini makanannya, ada terus. Taib, sahih? Masya Allah. Ya. Tidak berani juga. 500 juta. Sepertiganya mungkin. 300-an. Taib, tidak berani juga. 10% dah. 10% antum tidak berani. Perlu antum pertanyakan, antum punya iman atau tidak? Ramadan ini, Ramadan. Antum mengeluarkan cuma 10%. Sedekah ya, bukan zakat. Zakat lebih kecil lagi ternyata. Tapi antum bersedekah. Karena di sini sebaik-baik sedekah. Makanya sering ana sampaikan di bulan Ramadan ini, dari awal Ramadan sampai sekarang juga ana akan sampaikan, orang yang berakhir baginya Ramadan dia cuma bawa 30 pahala puasa, ini orang merugi. Orang celaka ini. Bukannya 30 hari Ramadan itu. Nah, sekarang kita katakan kepada antum, bukankah Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi kita mendapatkan pahala puasa dari pahala puasa orang lain? Mungkin semiskin-miskinnya orang yang ada di sini bisa mendapatkan 1230 pahala puasa. Masya Allah, 1200 kan? Semiskin-miskinnya, naam. Karena antum cuma bisa keluarin cukup modalnya 20.000 sehari. Nah ini sekarang udah berlalu. Antum harus rindukan Ramadan berikutnya. Kalau antum tidak melakukan yang tadi. Kenapa? Modal 20.000 antum beli 1 kerdus air mineral. Bawa ke masjid. Yang mungkin di situ banyak 40-an yang buka tiap hari lebih ya. Lebih dari 40 yang buka tiap hari. Karena di bulan Ramadan mudah mendapatkan 40 orang itu. Di bulan selain bulan Ramadan susahnya minta ampun, walaupun di hari Senin atau Kamis. Susah itu. Tapi di bulan Ramadan mudah. Dari air mineral tadi isinya berapa, Pak? 40 kan? Berapa modalnya? 20.000. Maka antum dapat 1 hari 40 pahala puasa. Kali 30, 1.200. Tambah puasa antum 1.230. Semiskin-miskinnya yang hadir di sini bisa. Ada yang gak bisa? Biar selama ini sampai akhir ana yang biayai buat dia. Ada yang bisa? Ada yang gak bisa? Gak ada kan? Atau nanti habis kajian ini datangin ana, Ustaz ana gak bisa, bener ana gak bisa. 20.000 itu ana penghasilan sehari tadi. Itu buat makan ana dan anak-anak ana. Belum lagi yang lain. Kalau seandainya antum 20.000, ya, antum doublekan saja, bisa sampai ratusan, bahkan jutaan pahala puasa antum dapatkan. Itu dari sedekah. Itu baru satu jenis sedekah. Memberikan makan atau berbuka orang yang berpuasa. Makanya sebenarnya satu kebiasaan yang harus kita lakukan, berbuka di masjid. Ya. Mungkin antum ikut juga berbuka di masjid, nanti habis itu habis maghrib baru mas keluarga. Kebanyakan Ustaz pengen kita bareng keluarga. Buka di masjid sehingga kita apa? Bisa bagi-bagi pahala, kita dapat pahala, yang lain dapat pahala. Kenapa bisa seperti itu? Karena dengan seperti itu kita bisa sedekah di situ, orang lain bisa sedekah di situ.
Karena kalau buat ke rumah-rumah, mungkin ini tipe semangat tinggi, dia ingin mendapatkan benar-benar pahala. Sehingga setiap hari sales pahala dia. Ketok setiap pintu-pintu rumah. Pak, nih maaf buat buka. Pak, nih buat buka. Karena otaknya berputar. Pahala yang akan saya dapatkan lebih dari keuntungan marketing seandainya saya jual 100 rumah. Dengan seperti ini saya datangi setiap rumah, mungkin satu hari bisa saya datangi 100 rumah, satu kompleks saya. 100 pahala. Itu dari sedekah, Pak. Masya Allah. Mudah kan? Mudah dapat pahala di Ramadan ini kan? Mudah. Itu baru dari satu hal. Belum lagi perkara yang lain. Tapi untuk kesempatan kali ini yang perlu kita tekankan itu apa? Di Lailatul Qadarnya. Lailatul Qadar aja seandainya antum bisa di situ di malam itu bersedekah 20.000, kalikan itu berapa? 1000 tahun lebih kali 30 hari. Karena sedekah antum satu malam itu dihitung. Berapa malam, Pak? Masya Allah. Sampai anak gak bisa ngitung kayaknya. Tapi lebih dari 1000 bulan itu. Kali 30, berapa jadinya itu? 3 juta ya? 300.000. 300.000 hari ya? Kali 20.000. Makanya kadang kita perlu ngitung-ngitung pahala juga, ya, coret-coret dulu. Kalau kita orang marketing suka ngitung-ngitung untung, atau orang apalah gitu ya, yang biasa pedagang, atau mungkin karyawan yang biasa ngitung-ngitung utang, ya. Bulan ini mana aja nih yang mau di store kan gitu. Coba sekali-sekali hitung-hitung pahala. Karena di bulan Ramadan itu sangat penting hitung-hitung pahala, ihtisaban. Keyakinan dan ihtisab. Pengharapan pahala balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya seseorang yang tidak mendapatkan ampunan dengan berlalunya Ramadan, ini orang-orang yang sangat merugi. Sangat celaka sekali, sangat hina sekali baginya itu. Kenapa? Karena kita katakan tadi, mudah-mudah pahala di bulan ini. Tadi pada bangun sahur nggak, Pak? Bangun ya? Masya Allah. Di bulan selain bulan Ramadan bisa. Tiap hari kita seperti di bulan Ramadan ini tiap hari kita bangun sahur. Di bulan selain bulan Ramadan bisa enggak? Enggak bisa. Bahkan mungkin ada yang sampai molor jam 6 baru bangun, jam 7. Waliyadzubillah. Tapi di bulan Ramadan ini ya standar lah. Kebanyakan masjid-masjid juga ramai. Padahal di waktu sahur itu masih sepertiga malam terakhir enggak? Masih. Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Melihat siapa di antara hambanya yang meminta Allah berikan sebesar apapun permintaannya. Karena kalau seandainya dikumpulkan seluruh manusia yang telah berlalu dan yang akan datang, kemudian dikumpulkan seluruh jin yang telah berlalu dan yang akan datang, kumpulkan satu tempat, padang yang luas, berkumpul semua. Dari setiap jin dan manusia ini, ya, kalau kita pikirkan, seluruh manusia dari Adam sampai orang terakhir nanti ketika terjadinya hari kiamat dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya itu dikumpulkan oleh Allah. Begitu juga jin. Setiap orang meminta kepada Allah, lautiyanna mas'alatahu, kata Allah Subhanahu wa taala. Akan aku berikan apa yang dia minta. Semuanya.
sebesar apapun, sebanyak apapun permintaan antum, dan itu tidak akan mengurangi apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, kecuali seperti jarum antum masukkan ke lautan, antum tarik itu jarum, berapa yang ikut airnya? Sebenarnya nggak ada mengurangi kekuasaan Allah. Allah hanya ingin otak kita memiliki gambaran. Lautan kita bayangkan begitu luasnya. Jarum kita ambil masukkan ke air laut. Angkat air laut yang ikut jarum itu dari bagian air. Sebenarnya tidak ada. Maka jangan pernah bergantung kepada manusia, karena Allah Subhanahu wa taala memiliki segala-galanya. Di waktu sahur tadi, berapa banyak dari awal Ramadan yang telah kita manfaatkan untuk meminta? Atau setelah makan sahur, ada jeda beberapa menit untuk mendengarkan adzan, sudah kita manfaatkankah itu untuk berdoa meminta kepada Allah, atau dengerin nonton televisi, atau buka tab, buka HP? Berapa malam itu yang telah berlalu? Menangisilah, tangislah. Menangislah kalau seandainya baru sekarang ini kita sadar setelah begitu sering perulangan. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wabil ashari hum yastaghfirun. Ini kebiasaan orang-orang soleh. Kalau antum ingin melihat diri antum soleh, dah anaya. Setiap 1 tahun dari setiap hari dari setiap tahun ini bisa ndak saya bangun sahur beristighfar? Ternyata bangunnya cuma di Ramadan. Berarti masih jauh dari kata-kata soleh. Maka jangan antum berani berjalan di muka bumi ini seakan-akan antum paling soleh. Kemudian mengatakan yang lainnya, Masya Allah, antum finnar. Aneh soleh bil jannah. Wal'iyadu billah. Kebiasaan orang soleh, wabil ashari hum yastaghfirun. Waktu sahur mereka istighfar, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata bukan kita. Tadi kita lanjutkan hadis Aisyah tadi. Yang mana Rasulullah SAW menyebutkan Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Di sini juga bermakna apa? Ya Allah yang Maha Pemaaf. Innaka afuwun tuhibbul afwa, mencintai yang meminta maaf. Fa'fu anni, berilah maaf bagiku. Kemudian minimalnya, tadi kan belum kita lanjutkan ya, antum udah mulai, ana sengaja ana jeda dengan sedekah biar antum nunggu-nunggu gimana sih yang minimalnya itu Ustaz. Siap kita dengarkan minimalnya. Baik. Al-Imam Asy-Syafi'i di dalam kitabnya begitu juga Al-Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta menyebutkan seminimal seseorang dikatakan menghidupkan malam Lailatul Qadar, fa inna ihya'aha yahsulu bi an tusalliyal isya'a was subha fi jama'atin. Maka menghidupkan malam Lailatul Qadar bisa ditempuh, bisa dicapai dengan salat isya, salat subuh berjamaah. Masya Allah, tarik nafas dalam-dalam. Antum jangan lihat sebegitu mudahnya ini, tapi lihat seberapa agungnya yang memudahkan perkara ini buat antum. Ternyata terkadang kita masih banyak terlalu lalai. Seberapa besarnya keagungan Allah yang memberikan kemudahan ini kepada kita. Apakah Al-Imam Asy-Syafi'i asal ngomong aja? Mudah banget ya Ustaz ya. Lucu anak dengernya. Rasulullah SAW menyebutkan di dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dan Al-Imam At-Tirmidzi, barang siapa yang salat Isya berjamaah,
kana lahu kaqiyami nisfi lailah. Maka baginya, maka dicatatkan untuknya bahwasanya dia salat malam setengah malam. Isya fi jamaah. Wa man shallal isya'a wal fajr fi jama'atin kana lahu kaqiyami lailah. Dan barang siapa yang salat isya dan salat subuh berjamaah, maka dicatat baginya salat malam semalam suntuk. Ini dalil Al-Imam Asy-Syafi'i dan Al-Imam Malik menyebutkan bahwasanya seseorang dikatakan menghidupkan malam Lailatul Qadar apabila dia mampu dua hal ini. Mudah tapi berat bagi yang munafik. Paling berat bagi yang munafik. Terlalu berat bagi yang munafik. Apakah diri kita munafik? Wala'iyadzubillah. Sehingga begitu banyaknya kemudahan yang diberikan oleh Allah, tapi terasa berat bagi tulang-tulang kita untuk mengerjakannya. Di bulan Ramadan ini, kebesaran Allah, keagungan Allah. Makanya ragima anfum ri'in, celakalah, hancurlah, binasalah seseorang, merugilah seseorang, adraka Ramadan falam yughfar lahu, bertemu dengan Ramadan tidak diampuni dosanya. Karena Allah berikan promo besar-besaran, door prize yang tidak pernah bisa kita kira-kira. Sehingga kalau lalai kita memanfaatkan ini, sebelum-sebelumnya rindukanlah Ramadan yang akan datang. Atau mulai dari saat ini, semangat membaca Al-Quran, bersedekah, ibadah-ibadah yang di bulan-bulan lain tidak bisa kita lakukan, banyak kita lakukan, banyak mampu kita lakukan di bulan Ramadan ini. Ikhwati fid din, azani Allah wa iyyakum jami'an. Ya. Jadi indikasinya cuma 5 malam untuk malam Lailatul Qadar. Jangan sampai antum tidak lembur di situ beribadah. Walaupun tadi kita katakan antum bisa disebut menghidupkan malam Lailatul Qadar, tapi Allah akan melihat ketamakan antum terhadap akhirat. Antum termasuk tamak akhirat apa tamak dunia? Sehingga melihat seminimal-minimal terus dalam perkara apapun minimalnya taat. Sebenarnya tadi Anda tidak mau menyebutkan itu, nggak pengen, seakan-akan mudah banget ya. Tapi karena ini dalil, ini agama, harus kita sampaikan. Karena ad-dinu yusrun, agama ini mudah. Tapi perkara mudahnya terkadang dipersulit, yang sulit dipermudah. Wala'iyatubillah. Masya Allah, kita sudah melihat ya, terang di luaran. Anda tidak ingin banyak-banyak mengganggu antum, aktivitas ibadah antum. Semoga bisa kita manfaatkan sisa-sisa Ramadan yang ada ya. Nanti malam prioritaskan untuk memperbanyak ibadah, bersedekah. Antum dari sini di zaman kita sekarang ini mudah, transfer aja. Apa banking ya? Soalnya e-banking ya. Walaupun Anda enggak punya. Jadi antum tinggal cot. Nah, atau antum tahu ya kan, ini bukan ingin mempromosikan diri Anda, tapi apa? Buat yang lain. Jadi antum tahu ustaz banyak yang susah-susah, ustaz rekening tak? Rekening tak? Bagi ustaz biar semangat mereka berdakwah. Kecuali Anda jangan bagi. Atau Anda yang paling banyak. Masya Allah. Kita sama-sama semuanya. Dan jangan pernah tolak ketika orang memberi, dan jangan pernah tolak ketika orang meminta. Seperti itulah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW.
Sehingga apa? Terjalin ukhuwah di antara kita. Tahaddu, tahabbu, saling berilah kalian hidayah, saling berilah kalian hadiah, maka kalian akan mendapatkan kecintaan, saling mencintai. Rasulullah tidak pernah menolak pemberian. Jadi walaupun antum senggak enak-enaknya, terima. Besok antum apa? Ngasih. Ya. Sehingga saling mencintai. Saling mencintai insyaallah. Tahaddu, tahabbu. Ini yang mulai ana lihat, perhatikan, mulai apa? Mulai terkikis dari kita. Begitu juga dalam sedekah, ya. Karena banyak kita ini udah ditanam otaknya dengan apa? Slogan-slogan kapitalis. Ya, semboyan-semboyan kapitalis itu apa? Hemat pangkal kaya, nabung untuk hari tua. Kapitalis. Sehingga antum apa? Ketika lewat kotak infak, cari yang paling sedikit, nabung. Ya. Kalaupun masuk yang warna merah itu karena udah terlanjur jatuh, pas lagi buka-buka dompet jatuh yang merah, waduh. Terakhir masukin. Gak enak mau masukin lagi ke dompet. Waliyadzubillah. Semoga yang di sini tidak ada seperti itu. Setiap kita melewati infak-infak, berikan yang terbaik. Lan tanalul birra, kata Allah Subhanahu wa taala, kalian tidak akan mendapatkan kebaikan hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sampai kalian mampu menginfakkan, mensedekahkan yang terbaik dari yang kalian miliki, yang paling kalian cintai. Ana lihat di luaran tuh banyak mobil-mobil berparkiran. Antum pengen make itu 30 menit atau pengen make itu selama-lamanya? Kok 30 menit? Ana pengen terus-terusan make mobil ana itu. Itu dana rawat itu. Ya. Ana ndak mau cuma megang 30 menit aja. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada antum ketika memberikan rezeki itu, nih, pakai. Antum mungkin dapat beli mobil di umur 40 tahun. Maka sisa 30 menit lagi. Itu mengapa anak katakan 30 menit. Karena di dunia ini dalam surah Al-Hajj ayat 47 Allah Subhanahu wa taala sebutkan, wa inna yauman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari di sisi Rabbmu 1000 tahun persangkaan kalian. Maka kalau 24 jam itu satu hari, sama dengan 1000 tahun. 1,5 jam di sisi Allah itu 60 tahun hidup kita. Karena umur kita 60 atau 70 tahun. 60 tahun hidup kita ini kalau sudah berlalu 30 tahun. Sekarang kita di umur 30 nih. Atau adik-adik banyak yang 20 tahun, maka 1 jam lagi. 30 tahun, 45 menit lagi. 40 tahun, 30 menit lagi. Yang 60 tahun, Pak, ya, yang udah putih 60 tahun. Tinggal antum nunggu apa? Tek, 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 detik-detik terakhir. Jadi kalau antum punya mobil, Allah mengatakan, nih mobil. Karena ini semua pemberian Allah, bukan? Pemberian Allah. Selama-lamanya, enggak, titipan. Ini aneh kasih. Titipan. Amanah. Nih aneh kasih mobil. Kalau antum terima, antum nikmati, cuma tinggal 30 menit atau tinggal detik-detik terakhir. Antum sedekahkan, selesai. Antum tahan 30 menit aja ndak pakai mobil. 30 menit aja. Setelah itu jadi milik antum selama-lamanya. Yakin gak ini? Perkaranya kita ndak ada keyakinan mungkin. Dada kita ini, di dalam dada kita ini tidak ada lorong-lorong untuk keimanan, perkara-perkara janji-janji Allah. Sehingga terasa berat. Berat sekali karena merasakan enak 30 menit keliling-keliling, habis itu anak kembaliin ke dialer. Gitu. Gak ada mungkin diantara antum di sini yang memilih nomor 1. Ana buat pilihan, ana kasih ini 1 M pegang selama 30 menit, habis itu ana tarik. Tapi ini bakal milik antum kalau antum sabar, nggak ana kasih sekarang. Setelah
Setelah 30 menit, nah silahkan belanja apapun. Mana? Pilih mana? Pilih mana kita? Sabar 30 menit? Hah? Mana buktinya? Ini hitungan-hitungan keyakinan, bukan hitungan-hitungan logika. Baik, semoga antum buktikan itu. Ana ingin mendengarkan pesantren-pesantren, mahat-mahat operasionalnya itu, mobil operasionalnya Fortuner, Pajero Sport, dari mobil-mobil antum yang di sini. Insya Allah ya, insya Allah. Karena dunia ini tempat meninggal, bukan tempat tinggal. Sebentar lagi kita meninggal, dunia hanya sementara, akhiratlah yang selama-lamanya. Baik, ada sesi pertanyaan dah? Nggak usah ya? Atau ada yang ingin bertanya? Ya, kita cukupkan sampai di sini karena Anda perhatiin sudah pada paham semuanya. Mau nanya Pak? Mau nanya Pak Diana? Enggak? Baik. Ya, Anda tutup hadis yang Masya Allah, ini sering Anda akhiri di setiap ceramah ya. Man shallal ghadata fi jama'atin, barang siapa yang salat subuh berjamaah, thumma qa'ada, kemudian dia duduk, yadhkurullah, membesarkan Allah, mengagungkan Allah ya, mengagungkan Allah, karena zikir itu intinya ya, isinya itu lubnya, intinya adalah mengagungkan Allah. Dan dalam bentuk kajian seperti ini, kalau seandainya kita bisa masuk tertancap ke dalam hati kita penghinaan diri kita, pengagungan Allah Subhanahu wa taala, maka itu zikir. Dan zikir yang tertinggi adalah berilmu, menuntut ilmu. Karena untuk berzikir menanamkan rasa takut, benar enggak? Kita mengingat Allah untuk menanamkan rasa takut, dan Allah menyebutkan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang paling takut dari hamba-hamba Allah adalah para ulama, sehingga merekalah yang paling tinggi derajat zikirnya. Dengan apa? Ilmu. Maka menuntut ilmu adalah zikir yang paling utama. Hatta tatlu asyams, sampai apa? Terbit matahari. Ini disebutkan di dalam riwayat Al-Imam At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani. Kalau seandainya diantara antum ada yang meragukan, Ustaz, karena pernah Anda sebutkan ini, Ustaz, bukannya itu hadis dhaif? Masya Allah. Anda kemudian katakan kepadanya, ini riwayat Al-Imam At-Tirmidzi dan ini disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani. Antum bisa cek insyaallah, antum bisa temukan. Hatta tatlu asyam, sampai apa? Terbit matahari. Thumma shalla raka'atain, kemudian apa? Salat dia dua rakaat. Apa yang Allah berikan? Masya Allah, bukti lagi besarnya kasih sayang Allah kepada kita. Bertahun-tahun Anda ngumpulin uang buat haji, teman-teman pada umroh Anda nggak pernah bisa, cuma dengerin cerita doang. Tapi Allah berikan dengan mengamalkan ini, kana lahu ka hajri hajjatin wa umratin, maka Allah catat baginya pahala haji dan umrah tamah, sempurna hajinya dan umrahnya, sempurna hajinya dan umrahnya, sempurna hajinya dan umrahnya. Habis ini jangan antum sisa-sisakan, jangan antum sia-siakan kesempatan ini. Salat antum 2 rakaat mudah akhi. Baik, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.